Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini di Gawe-Gawe Sinau GGSI Ageng, belajar kimia tanggap corona dengan hashtag di rumah aja. Kita belajar lagi ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru tentang ikatan kimia. Ya, kalau kita mau belajar ikatan kimia, berarti konsep-konsep dasar yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya harus terkolaborasi semua di sini, gitu ya. Nah, masih ingat dalam tabel periodik unsur golongan berapakah yang punya unsur dengan sifat yang paling stabil? Masih ingat? Iya, golongan 8A yang paling stabil kita sebut sebagai unsur gas mulia, ya kan? Kenapa begitu? Berarti selain golongan 8A, selain unsur-unsur gas mulia, berarti tidak stabil dong. Kenapa bisa begitu? Nah, tokoh kimia yang bernama Kossel dan Lewis mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya sifat unsur itu bergantung dari ketersusunan elektron di dalam atom. Akhirnya dicarilah nih hubungan antara konfigurasi elektron dengan tingkat kestabilan atom. Dan ternyata konfigurasi pada unsur yang ada di golongan 8A atau unsur gas mulia ini menunjukkan bahwa mereka adalah atom-atom yang punya sifat stabil karena memenuhi aturan oktet, ya. Apa itu aturan oktet? Punya 8 elektron valensi pada kulit terluar. Itu dimulai dari neon sampai ke bawah. Khusus untuk helium memenuhi aturan duplet. Apa itu? Punya 2 elektron valensi pada kulit terluar. Coba kita buka ya. Seperti apa konfigurasinya? Oke. Disimak sebentar. Nah, ini. Setiap unsur akan membentuk konfigurasi elektron yang stabil menyerupai konfigurasi elektron atom gas mulia. Apa maksudnya? Nah, jadi kan yang stabil itu kan golongan 8A. Berarti yang lainnya kan tidak stabil. Supaya dia itu mencapai kestabilan, maka atom atau unsur yang lain ini akan membentuk konfigurasi elektron yang menyerupai konfigurasi unsur gas mulia. Gimana caranya? Dengan cara, ada 2 cara, melepas atau menyerap elektron atau membentuk ion. Kalau dia nggak bisa membentuk ion, ada cara kedua, yaitu dengan pemakaian pasangan elektron bersama. Untuk apa sih? Apa gunanya? Nah, elektron valensi atau elektron pada kulit terluar suatu atom punya peran yang penting dalam pembentukan ikatan kimia. Oke ya, sekarang kita lihat seperti apakah konfigurasi gas mulia. Nah, ini konfigurasi gas mulia. Ya. Untuk helium punya 2 elektron valensi pada kulit terluar, berarti memenuhi aturan duplet. Sedangkan mulai dari neon ke bawah sampai radon punya 8 elektron valensi atau memenuhi aturan oktet. Inilah yang menjadi dasar mengapa konfigurasi gas mulia itu punya kestabilan, ya, lebih stabil atau bahkan paling stabil di antara unsur yang ada di alam ini, gitu ya. Oke, baiklah, ini sudah. Lalu kita kembali ke catatan. Kenapa kok bagaimana cara unsur lain mencapai kestabilan, ya. Oke, nih unsur yang lain yang tidak stabil akan membentuk konfigurasi elektron menyerupai unsur gas mulia atau unsur yang ada di golongan 8A. Gimana caranya? Ibu tadi sudah nyatakan atau ungkapkan ya, yaitu dengan cara melepas elektron valensinya. Ya, yang atom yang mudah melepas elektronnya memiliki energi ionisasi yang kecil, gitu ya. Jadi kalau dia bisa melepas elektron berarti akan membentuk ion positif. X plus pas, ya, melepas elektron.
siapa lagi yang bisa membentuk ion? Yang bisa membentuk ion selain yang melepas juga unsur yang bisa menyerap elektron. Membentuk ion negatif. Minta. Siapakah dia? Dia adalah unsur dengan afinitas elektron yang besar. Contohnya seperti golongan 7A dan 6A. Yang punya kecenderungan mudah melepas elektron siapa? Nih, golongan 1A atau 2A. Unsur yang bisa membentuk ion seperti ini nanti pada akhirnya akan mampu membentuk ikatan yang disebut ikatan ion. Untuk apa dia membentuk ikatan ion? Ya tadi itu supaya stabil. Gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk unsur-unsur yang susah melepaskan elektron atau susah menyerap elektron? Nah, kalau seperti itu, berarti unsur itu akan membentuk pasangan elektron yang digunakan bersama untuk membentuk ikatan kimia. Di sini, pasangan elektron yang digunakan bersama ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi pasangan elektron berasal dari kedua atom yang berikatan. Atau pasangan elektronnya hanya berasal dari satu atom saja. Kalau seperti ini, maka nanti atom atau unsurnya akan memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Kalau pasangan elektronnya berasal dari kedua atom yang berikatan, berarti nanti disebut ikatan kovalen. Kalau pasangan elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja, berarti disebut ikatan kovalen koordinasi. Seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, baiklah. Selanjutnya, mari kita kenali unsur yang ada di dalam tabel periodik. Ya, kita lihat. Untuk apa? Supaya kita bisa mengenal lebih jauh mana atom atau unsur yang logam, yang non-logam, kemudian siapa aja unsur yang ada di golongan pertama, 1A, 2A, golongan utama ya. Oke, baiklah, ini kita lihat, kita buka dulu. Oke, nah nih. Kita lihat tabel periodik unsur. Ayo, yang paling stabil tadi yang mana? Yang paling stabil adalah yang golongan 8A, ya kan? Yang ini. Lalu, berarti kita berbicaranya golongan utama dulu ya. 1A sampai 7A, berarti tidak stabil, gitu kan? Nah, tadi kita sudah menyatakan bahwa untuk mencapai kestabilan ada unsur yang bisa membentuk ion. Kira-kira yang mana? Iya, yang bisa membentuk ion adalah unsur yang paling mudah melepas elektronnya, membentuk ion positif, punya energi ionisasi yang kecil. Siapakah dia? Iya, dia adalah golongan 1A dan 2A. Ya, oke. Atau unsur yang punya afinitas elektron besar. Jadi, mudah menyerap elektron. Siapa dia? Golongan 6A dan 7A. Sehingga bisa membentuk ion bermuatan negatif. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau sekarang kita mengenal unsur-unsur yang logam dan non-logam? Masih ingat ya, yang sebelah kiri ini logam, kemudian sebelah kanan ini non-logam. Diingat-ingat nih, golongan 1 siapa aja? Golongan 1A berarti semuanya dalam satu golongan ini punya elektron valensi sama, yaitu 1. Gitu ya. Golongan 1A ini adalah logam yang punya sifat paling reaktif kecuali hidrogen ya. Disebut dengan logam alkali. Bisa diingat? Logam alkali, golongan 1 logam alkali, golongan 2 logam alkali tanah, golongan 7 halogen, dan golongan 8 gas mulia. Bisa diingat? Oke. Coba kita ingat golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Atau misalnya kita mau ingat boleh golongan 1A, ingat-ingat kalau tanggal 1 gajian. Nanti kalau diingat-ingat kalau udah gajian, ingat-ingat hari libur ya kan? Hari libur nanti kita robohkan Kaisar Firaun. Bisa? Ini jembatan keledai untuk mengingat ya.
hari libur nanti kita robohkan Kaisar Fir'aun. Boleh juga gunakan kalimat yang lain supaya mudah mengingat. Oke? Oke. Bagaimana dengan golongan 2A? Golongan 2A tadi disebut dengan logam alkali tanah. Mana yang lebih reaktif? Ini juga logam aktif ya, tapi masih kurang reaktif dibandingkan dengan golongan 1A. Silahkan nanti kalian buka buku, lakukan literasi lagi untuk mencari atau mengetahui lebih dalam tentang sifat-sifat pada setiap golongan, gitu ya. Oke. Baiklah, golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kalau mau ingat, kalau alanya ibu, pakai buah-buahan ya. Beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Bisa? Beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Oke. Golongan 3A yang sering digunakan atau muncul dalam ikatan kimia, sering dipakai ini adalah unsur B, boron. Bilang, boron, botri, ya. Kemudian pada golongan 4A, C-sifat, karbon, silikon, golongan 4, C-sifat. Oke, golongan 5, napama, cinta dipanggil, cinta menjawab, napama, NP, golongan 5, nitrogen dan fosfor. Oke. Lalu golongan 6A yang sering muncul, sering digunakan adalah OS6. Oksigen, sulfur, golongan 6, OS6. Golongan 7, fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Gimana ngingatnya? Ferry calon brigadir ikut atletik. Juve, Ferry calon brigadir ikut atletik. Golongan 8, gas mulia, hebat negara Amerika karena kepemimpinan radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Bisa ya? Oke, masih ingat tadi? Golongan 1A disebut logam alkali, 2A logam alkali tanah, 7 halogen, dan 8 gas mulia. Bisa diingat? Nah, ini kita jadikan sebagai modal ya untuk membuat atau menentukan jenis ikatan kimianya. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita akhiri. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membuat seperti apa sih ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.